Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, Prodi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Hermanita SEMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab 6, bab 7, dan bab 8. Baik, langsung saja, yaitu bab 6, aspek manajemen dan organisasi. Manajemen menurut Dr. Handes Haji Malayu SP Hasibuan adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Secara singkat, pengertian manajemen adalah mengatur. Yang diatur adalah semua unsur 6M, yaitu man atau sumber daya manusia, monai atau uang, metos atau metode atau tata cara, machine atau peralatan market, material atau bahan baku, market atau pasar. Kenapa 6M harus diatur? Agar 6M tersebut berdaya guna, berhasil guna secara optimal. Siapa yang mengatur semua itu? Yang mengatur adalah seorang manajer. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya, kita harus mengetahui apa saja fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan, adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, organizing atau perorganisasian, adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang. Atau bisa dibilang juga suatu alat atau wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian actuating atau pelaksanaan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Kemudian controlling atau pengawasan ialah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian syarat-syarat manajemen dapat diterapkan. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, ada tujuan perusahaan. Yang keempat, ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ada POAC. Kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama, energik, yaitu sehat lahir dan batin. Kemudian human relationship, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Kemudian stabilitas emosi. Seorang manajer memiliki stabilitas emosi yang baik. Kemudian personal motivation, yaitu dapat memotivasi diri sendiri atau orang lain. Kemudian communication skill, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian teaching skill, yaitu dapat memberikan contoh dan mampu mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian social skill, yaitu mampu bersosialisasi. Kemudian technical competence, yaitu memiliki kemampuan secara teknik dengan baik, tidak hanya teori saja. Kemudian mengapa manajemen itu penting? Yang pertama, mengurangi pemborosan. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, perusahaan akan dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir, manajemen yang baik akan meningkatkan nilai guna dan hasil guna dari potensi yang ada. Baik, langsung saja yang berikutnya yaitu bab 7, aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, investasi ditinjau dari aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelaah untuk melihat apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai pihak atau malah sebaliknya. Kemudian dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. Kemudian yang keempat, pengembangan wilayah. Kemudian dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi. Yang pertama, eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian dampak sosial dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, perubahan budaya. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat. Kemudian dampak negatif aspek sosial. Yang pertama, perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Kemudian beberapa pengaruh bisnis terhadap beberapa hal. Yang pertama, pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua, pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. Yang ketiga, penambahan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pengaruh bisnis terhadap industri lain. Kajian aspek ekonomi dan sosial menekankan pada asas manfaat keberadaan bisnis tersebut terhadap masyarakat di sekitar proyek maupun secara makro yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Diharapkan dengan adanya bisnis nanti mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bisnis dan memberikan dampak yang negatif. Berikutnya yaitu bab 8. Aspek dampak lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun, di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologis tempat bisnis yang akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.